semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Renia di program persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku punya topik bahasan yaitu tentang vaksin COVID-19 di mata ulama. Nah, seperti yang kita tahu kan Bun ya, vaksinasi ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat kita. Nah, hal tersebut juga seringkali menjadi perdebatan gitu loh. Nah, masih banyak orang yang enggan juga melakukan vaksin hanya karena takut akan efek sampingnya. Nah, perlu Bunda ketahui dan kayaknya sudah pernah diulas juga nih di beberapa episode persembahan untuk Bunda, tapi belum pernah sih kalau dari sisi agamanya PUB ini membahas tentang vaksin COVID-19 di mata ulama gitu ya. Efek samping setelah vaksin merupakan bagian dari respon tubuh yang akan membuat kita kebal terhadap penyakit. Dibilang kebal kayaknya enggak ya, mengurangi resiko saya rasa lebih tepatnya. Nah, mengenai pro dan kontra di episode persembahan untuk Bunda kali ini aku mengundang seorang ustadz dari MUI. Yuk kita langsung ketemu aja ngobrol-ngobrol sama Bapak Ustadz Naji. Selamat datang Ustadz. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama bunda-bunda. Sama-sama Mbak, senang. Iya Pak Ustadz, jadi tadi pembukaan aku tuh begitu gitu kan ya. Nah, kita boleh langsung aja ya ngobrol nih Pak Ustadz, banyak sekali nih pro dan kontra yang kita tahu lah ya di sekeliling, di tengah-tengah masyarakat kita. Masih banyak orang yang nggak mau atau bahkan enggan melakukan vaksin. Nah, bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal tersebut secara pribadi? Iya, jika bicara perspektif realitas, memang pro kontra vaksin ini masih terus terjadi sampai dengan hari ini. Meskipun pandemi sudah ada di tengah-tengah kita, bahkan sudah hampir 2 tahun ya. Iya betul. Sudah, dan tahun lebih. Korbannya juga sudah cukup banyak. Kita berada di tengah-tengah keprihatinan sebetulnya karena banyaknya yang menjadi korban COVID. Tetapi meski begitu, pro kontra terhadap vaksinasi masih terus terjadi memang ya. Dan itu menyangkut banyak pertimbangan. Ada yang tidak mau vaksin karena alasan medis, tidak mau vaksin karena alasan politis dan lain-lain, termasuk juga agama. Jika kita bicara perspektif keagamaan, vaksinasi itu kan sebetulnya upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit. Betul. Dan itu kalau dalam bahasa agama, menjaga kesehatan itu termasuk 5 pilar utama yang menjadi pertimbangan syariah. Ya, atau yang biasa disebut dengan kulliyatul khomes atau doruriyatul khomes dalam bahasa agama. Yang poin utamanya adalah namanya hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga kesehatan, itu hukumnya wajib. Karena itu ulama dari berbagai negara, terutama dari negara-negara yang mayoritas muslim, sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi itu adalah halal dan aman gitu. Karena berbagai pertimbangan. MUI dalam hal ini untuk konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga sudah beberapa kali mengeluarkan fatwa soal vaksin yang kesimpulannya adalah menganjurkan masyarakat agar supaya mengikuti program vaksinasi. Dan MUI mengeluarkan fatwa ini atas banyak pertimbangan. Tentu kalau bicara perspektif keagamaan, basis utama yang menjadi dasar fatwa adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Selain 4 pertimbangan keagamaan ini juga MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Kesehatan dan juga BPOM, begitu Mbak. Oh gitu. Jadi pertimbangan sampai dengan MUI mengeluarkan fatwa dan menyatakan bahwa vaksin itu suci dan halal, itu 4 pilar tadi tuh ya Pak ya. Yeah. Nah, kalau ulama-ulama terutama yang dari MUI terus bertanya nih, jemaah bertanya, tetap ngotot dengan udah dibilang halal, udah dibilang suci, masih tetap ada pertanyaan tuh gimana mengklarifikasi lagi gitu ke jamaah.
Iya, sebetulnya jamaah ini sudah tidak perlu ragu. Terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu ini yang biasanya menjadi pemimpin ya di dalam keluarga. The power of emak-emak Iya. gitu ya. Apakah suaminya vaksin atau tidak, apakah anak-anaknya vaksin atau tidak, itu kan biasanya keputusannya bergantung pada ibu-ibu. Iya, Jadi betul. mestinya ibu-ibu yang hadir menyaksikan acara ini mestinya sudah tidak ragu lagi untuk melakukan vaksinasi, karena baik dari Majelis Ulama Indonesia, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus pusat Muhammadiyah, semuanya sudah clear fatwanya soal vaksin itu. Dan institusi-institusi ini kan tidak sembarangan mengeluarkan fatwa, tetapi berdasarkan pertimbangan yang sangat mendalam dan juga data maupun informasi dari para ahli gitu. Artinya yang takut misalnya akan resiko medis, tentu harusnya sudah yakin ketika ada pernyataan dari Kementerian Kesehatan, dari para dokter, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu, semuanya bertanggung jawab dan pemerintah menjamin bahwa vaksin itu aman gitu. Jadi mestinya tidak perlu ragu lagi gitu, karena tentu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis maupun pernyataan dari para ulama mengenai hal ini ya. Termasuk juga pertimbangan-pertimbangan lain, dan kita ini di tengah pandemi seperti ini tidak boleh egois dan tidak bisa egois. Kenapa? Karena memang kita ini berada di perahu yang sama. Iya. Mungkin untuk penyakit-penyakit yang sifatnya personal itu menjadi hak masing-masing. Iya. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah pandemi yang menular, ini tidak bisa kita mengatasi pandemi ini secara parsial, karena itu menjadi masalah bersama. Ketika ada pihak yang tidak mau vaksinasi, maka secara otomatis dampaknya adalah membahayakan pihak-pihak lain. Betul. Pada dasarnya tidak mau vaksin itu pada dasarnya itu kan menjadi hak masing-masing orang. Tetapi ketika itu dianggap membahayakan hak kesehatan orang lain, maka itu menjadi wajib. Gitu. Karena itu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden yang juga seorang ulama, dan itu dianotasi oleh banyak ulama, bahwa vaksin itu bukan hanya boleh, aman dan halal, tetapi sifatnya adalah wajib. Wajib dalam kategori fardu kifayah. Sampai kapan? Sampai tercapai herd immunity itu. Karena dan itu tadi ketika ada hak kesehatan orang lain yang mungkin terganggu, maka pemerintah berhak untuk memaksa orang-orang itu untuk melakukan vaksinasi, dan menolak maupun mengatakan bahwa atau melarang orang melakukan vaksinasi itu termasuk pidana. Termasuk pidana, oke. Nah, kalau dari sisi agamanya nih, kan bukan tidak mungkin ada jamaah yang benar-benar fanatik nih, Iya. Pak Ustadz. Terus walaupun sudah dijelaskan panjang lebar seperti yang Pak Ustadz juga sampaikan ke saya di sini gitu, kalau ketemu sama orang yang fanatik nih, dia udah yakin gitu, karena dia meyakini itu cara menyadarkannya bagaimana Pak Ustadz? Ya, jangan lelah untuk melakukan pendekatan tentu saja ya. Oh gitu, jadi harus halus tetap caranya tetap ya. Apalagi para ulama, tokoh-tokoh masyarakat itu kan harus mengayomi mereka, bagaimanapun mereka adalah hal yang menjadi di bawah tanggung jawabnya para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah. Jadi lakukan pendekatan yang humanis. Saya pikir kita ini manusia kan diciptakan dengan akal, diciptakan dengan hati, sehingga ketika dilakukan pendekatan-pendekatan yang baik, dengan penjelasan yang rasional, pendekatan yang dari hati ke hati, saya yakin akan terbuka gitu pemikiran mereka gitu. Adapun yang kecuali yang memang sudah melewati batas ya, seperti misalnya yang mengatakan bahwa vaksinasi itu pembunuhan massal dan seterusnya, itu memang sudah masuk dalam wilayah pidana dan tidak ada kata lain untuk mereka kecuali pendekatan hukum. Karena itu jatuhnya jadi provokasi ya Pak Ustadz ya. Aduh. Oke. Pak Ustadz, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen yang kedua. Sekarang kita harus break dulu nih, udah dapat kode. Ya bunda-bunda, nanti saya dengan Bapak Ustadz Naji masih akan ngobrol-ngobrol tentang vaksin COVID-19 di mata Ustadz
di segmen kita yang berikutnya. Sekarang saya dan Pak Ustadz mau break dulu sejenak. Bunda jangan kemana-mana, kami berdua akan kembali lagi. Iya bunda-bunda, balik lagi bersama saya dan Bapak Ustadz. Kita masih ngobrolin tentang vaksin COVID-19 di mata ulama. Yuk kita langsung aja ngobrol lagi sama Pak Ustadz yuk. Nah Pak Ustadz tadi kan di segmen pertama udah dijelasin nih dari sisi hukum Islamnya. Terus udah gitu, udah banyak hal yang udah Pak Ustadz jelasin tadi. Nah terus di segmen ini aku mau tanya, kalau bentuk kegiatan konkretnya yang telah dilakukan Muhammadiyah, MUI, NU gitu untuk mendukung program vaksin COVID-19 yang dicanangkan pemerintah ini, ada Pak bentuk kegiatannya? Iya, tentu saja MUI, NU, Muhammadiyah tidak hanya menyampaikan himbauan, tetapi juga mewujudkannya dalam aksi yang nyata. Oh oke. MUI di pengurus pusat di Jakarta itu sudah beberapa kali melakukan vaksinasi untuk anggota-anggota MUI itu di Jakarta, dan itu dilakukan selama beberapa tahap, itu dari yang dosis pertama, dosis kedua dan seterusnya untuk anggota-anggota yang tidak sempat mengikuti vaksin sebelumnya. Begitu juga NU, Muhammadiyah. Dan ini tidak hanya dilakukan di kantor pusatnya di Jakarta, tetapi juga dilakukan di daerah-daerah. Oh, jadi menyeluruh ya, rata sampai ya. ke. Jadi ini bentuk komitmen dan keseriusan bahwa fatwa itu diwujudkan dalam aksi yang nyata. Gitu. Betul. Selain di kantor Ormas juga dilakukan di bawah pesantren-pesantren di bawah Nahdlatul Ulama. Pesantren-pesantren di bawah NU sekarang menjadi tempat atau sentra vaksinasi untuk santri, untuk orang tua santri dan untuk masyarakat sekitar. Jadi ini bentuk dukungan dari dunia pesantren yang ada di bawah NU. Kemudian juga sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir sudah menyampaikan bahwa menolak vaksin itu sangat berbahaya. Gitu. Dan PBNU juga sudah mengeluarkan putusan bahwa vaksin itu hukumnya tadi wajib ya, dan itu harus diikuti oleh warga NU, dan itu dibuktikan dengan vaksinasi terhadap para kiai, para kiai di pesantren-pesantren, pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan NU di daerah-daerah, semuanya sudah melakukan vaksinasi, dan itu sebagai bentuk agar para ulama ini memberikan teladan kepada masyarakat. Jadi di Islam itu pada dasarnya percaya bahwa Tuhan itu tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Gitu. Saya setuju itu Pak. Untuk saat ini di tengah pandemi seperti ini, sejauh ini tidak ditemukan obat lain kecuali vaksin. Belum gitu. ya, belum ditemukan Pak, ya. kecuali vaksin. Gitu. Dan karena itu vaksin ini masih menjadi opsi satu-satunya yang harus ditempuh untuk guna menanggulangi pandemi ini. Dan sejauh ini berdasarkan penelitian medis, kemudian monitoring, evaluasi, vaksin ini kan sudah terbukti bisa mengurangi resiko terpapar COVID. Tadi Ria sudah katakan bahwa vaksin ini tidak menjamin 100% orang itu kebal. Betul itu. Tetapi vaksin itu terbukti dapat mengurangi resiko yang parah ketika seseorang terkena COVID, karena memang sebelum terkena COVID antibodinya sudah terbentuk gitu, sehingga vaksin ini menjadi sangat penting, dan itu disampaikan oleh tokoh-tokoh agama bukan hanya melalui fatwa, tetapi juga dalam wujud aksi-aksi yang nyata. Wah, luar biasa. Tuh Bunda, dari sisi agamanya udah kita bahas, dari sisi kesehatannya juga, dan dua-duanya menyatakan hal yang sama ya Pak Ustadz ya, bahwa vaksin itu memang bukan untuk membuat kita kebal dan sama sekali anti COVID-19, no. Tapi mengurangi resiko gitu loh. Jadi tingkat keparahannya, kalaupun kita sampai terkena COVID,
nggak parah-parah banget gitu. Mungkin nanti obat COVID bisa ketemu entah berapa puluh tahun dari sekarang gitu kan ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Iya seperti itu. secepatnya. Flu kan juga dulu kan dia Iya. pandemi ya Pak Iya, Ustadz ya. Betul. Pandemi ini kan tidak hanya terjadi hari ini, tapi sejak dulu sudah Nah kalau terjadi. kisah-kisah dulu tuh yang seandainya nih Ustadz nih Rasulullah ada di zaman hidup kita sekarang gitu, kira-kira ada nggak sih contoh yang dulunya Ya, dari pengalaman hidup saya beliau, yakin kisah ya, hidup? ini kan mengandaikan. Iya, berandai-andai Rasulullah deh sudah kita. wafat 1400 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita melihat sejumlah teladan beliau, tindakan maupun ucapan beliau, kita akan bisa yakin bahwa seandainya Rasulullah ada di tengah-tengah kita, tentulah beliau juga akan menerapkan protokol kesehatan. Pertama, misalnya untuk menangani pandemi COVID ini kan perlu dilakukan karantina atau physical distancing. Kan? Itu dulu sudah pernah disampaikan oleh Nabi. Nabi pernah bersabda, karena tadi pandemi itu tidak hanya terjadi di masa sekarang. Di masa Nabi pun pernah terjadi beberapa kali pandemi. Ada ya? Dan sahabat-sahabat banyak yang wafat pada saat itu. Misalnya adalah wabah Amwas namanya. Yang dulu menjangkit di wilayah Damaskus di Kalau Syria. sekarang apa bahasa Indonesianya itu apa Ustadz? Amwas? Namanya Amwas. Oh Amwas. Jadi wabah taun Amwas namanya. Oke. Jadi itu nama sebuah pandemi sama dengan COVID, flu flu Spanyol kayak gitu lah. Diturunkanlah Ini nama. penyakit di zaman itu gitu ya. Jadi pernah terjadi satu pandemi di Syam namanya. Sekarang Syria itu. Kemudian pada saat itu Nabi mengatakan bahwa ketika kamu berada di luar wilayah yang terjadi pandemi, kamu jangan masuk ke dalam wilayah tersebut. Untuk gitu. menghindari kita jangan sampai Iya, tertular. terpapar. Oke. Tetapi ketika kita misalnya sudah ada di dalam wilayah tersebut, kita jangan keluar. Itu. Supaya kita juga tidak menulari menyebarkan orang lain gitu. Ya, gitu. jadi itu arahan Nabi ketika menghadapi pandemi, dan ini juga yang dipraktekkan oleh khalifah kedua dalam Islam, yaitu sahabat Umar. Ya. Ketika mau masuk ke Damaskus, kemudian beliau mengurungkan karena di Damaskus sedang terjadi wabah pandemi gitu. Kemudian misalnya lagi adalah tidak bersalaman misalnya. Itu dulu pernah dipraktekkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu kan sering kedatangan delegasi. Waktu itu pernah kedatangan delegasi dari Bani Saqifah. Delegasi-delegasi ini menyampaikan baiat ya, sumpah setia kepada Nabi. Tapi ketika datang Bani Saqifah dan salah satu anggota Bani Saqifah itu ada yang sedang mengidap penyakit menular, itu Nabi tidak menyampaikan tidak perlu salaman gitu. Baiatmu sudah saya terima dan tidak perlu salaman. Jadi itu Nabi dulu menyontohkan hal-hal seperti itu. Physical distancing, tidak bersalaman. Kemudian misalnya cuci tangan. Cuci tangan itu suatu hal yang sangat ditekankan oleh Nabi, bahkan ketika tidak ada pandemi. Karena itu memang standar kesehatan umum lah untuk kita menjaga kesehatan. Iya, betul. Nabi misalnya mengatakan kalau kalian bangun tidur, maka kalian harus mencuci tangan sebelum menyentuh apapun. Karena kalian tidak tahu semalaman tangan kalian itu ada di mana. Gitu. Sebagaimana kita baru keluar dari sebuah tempat, mungkin tempat perbelanjaan atau tempat kerja dan seterusnya, kita kan tidak tahu apakah tangan kita ini menyentuh apa saja tadi dan apakah mengandung virus atau tidak. Sehingga disinilah perlunya cuci tangan. Kemudian misalnya lagi adalah vaksin misalnya yang sedang kita bahas pada hari ini. Nabi itu mengatakan bahwa la dororo wa la diroro. Artinya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Gitu. Disinilah pentingnya vaksinasi gitu. Kita selain kita menjaga kesehatan diri kita sendiri, tidak membahayakan diri, tetapi juga kita tidak membahayakan orang lain. Jadi ini adalah teladan-teladan Nabi. Dan kalau masih ada seumpamanya umat Islam yang menolak menerapkan protokol kesehatan, itu saya tidak tahu dasarnya apa,
apakah mereka merasa lebih Islam daripada Nabi? Saya tidak tahu. Iya juga sih ya gitu. Nggak mau vaksin, di PPKM juga ngomel. Kan serba salah jadinya. Bingung ya Pak Ustadz ya. Kalau memang nggak kepengen PPKM diperpanjang terus ayo patuh gitu sama prokes, sama aturan pemerintah. Karena nggak ada pilihan lain buat melindungi diri kita saat ini ya dengan taat prokes dan lakukan vaksin gitu. Setuju ya Pak Ustadz ya? Setuju. Ya, memang itu sebuah keharusan. Oke. Iya Bunda-Bunda, nanti kita akan balik lagi masih membahas tentang vaksin COVID-19 di mata ulama. Jangan kemana-mana, saya dan Pak Ustadz akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Iya Bunda-Bunda, balik lagi masih dengan aku Renia dan Pak Ustadz Najih nih. Kita masih bahas tentang vaksin COVID-19 di mata Ustadz. Sebelum kita kehabisan waktu, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, kita lanjutin nih obrolan kita nih. Kan kemarin-kemarin nih sempat ada peraturan bahwa sholat, baik sholat wajib, terutama untuk kaum laki-laki ya gitu. Sholat wajib dan sholat Jumat sempat ditiadakan. Sholat wajib di masjid juga disarankan sebaiknya dilakukan di rumah saja gitu kan. Nah pro dan kontra tuh pasti dong Pak Ustadz pernah dengar. Ya. Nah itu gimana Pak Ustadz waktu itu menyikapi itu? Ya, sebetulnya bukan tidak ada peniadaan sholat, tetapi himbauan untuk sholat di rumah masing-masing. Betul. Gitu. Sebetulnya gini, pada dasarnya sholat itu memang yang paling baik adalah dilakukan di rumah. Gitu. Pada dasarnya sholat itu paling baik dilakukan di rumah, kecuali sholat 5 waktu itu. Ya. 5 waktu itu yang baik adalah dilakukan di masjid, dilakukan secara berjamaah. Tetapi di dalam tradisi Islam itu dikenal apa yang disebut fikih prioritas, fikih aulawiyat. Ada beberapa kewajiban-kewajiban dalam situasi tertentu kita harus mengambil yang prioritas. Misalnya begini, sholat Jumat itu kan wajib. Iya betul. Di sisi lain, gitu, menjaga kesehatan itu kan juga wajib. Gitu. Dalam situasi seperti ini, mana yang prioritas? Kalau kita mengacu pada sabdanya Nabi, tentu yang prioritas itu adalah menjaga kesehatan. Makanya ulama mengatakan bahwa sihhatul abdan muqaddamatun ala sihhatil adyan. Itu kesehatan kita, tubuh kita ini harus lebih diutamakan daripada kesehatan ritual, kira-kira seperti itu. Dulu pada masa Nabi, hanya karena turun hujan air, itu kewajiban sholat Jumat itu digugurkan oleh Nabi. Artinya ketika ada hujan yang bisa membasahi pakaian kita, kemudian ketika kita berjalan kaki kita menjadi kotor ya karena lumpur di padang pasir di Timur Tengah, maka Nabi mengatakan agar supaya kita sholat di rumah masing-masing. Itu sholat Jumat itu ya Pak? Betul. Okay. Nah apalagi sekarang di musim pandemi ini yang turun bukan hujan air, tapi hujan virus. Hujan virus yang kita nggak bisa lihat bentuknya. Betul. Gitu ya Pak ya, ada di mana dia. Betul, dan itu sangat membahayakan bagi kesehatan kita. Karena itu jangankan hujan air ya, ini yang hujan virus justru lebih berbahaya. Karena itu menjadi dasar bagi pengambilan prioritas agar supaya pada saat pandemi itu meningkat, maka kita sebaiknya sholat di rumah masing-masing. Gitu. Contoh lagi misalnya adalah ketika kita harus berjaga jarak pada saat sholat, berbaris ketika sholat ya. Menata soft ketika sholat itu hukumnya sunnah. Gitu. Tetapi menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Kira-kira lebih didahulukan mana yang sunnah sama yang wajib? Kan tentu yang harus didahulukan adalah kesehatan, yang wajib. Iya, gitu. Sehingga kita dianjurkan atau diperintahkan secara prioritas untuk menjaga jarak ketika kita
sholat berjamaah gitu. Jadi di tengah-tengah pandemi seperti ini, karena dinamika kehidupan kita itu berubah-ubah, tentu prioritas kita beragama ini juga harus berubah, menyesuaikan dengan setiap Situasi kondisi. dan kondisi, betul. Itu kenapa dalam kaidah fikih dikatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu, sebuah hukum itu bergantung pada alasannya. Gitu. Berubahnya suatu hukum itu menyesuaikan dengan alasan-alasan yang melatar belakangi sebuah hukum itu. Gitu. Tentu kalau situasinya tidak pandemi berbeda lagi, tetap kembali lagi anjurannya untuk merapatkan soft. Tetapi di tengah pandemi seperti ini kita harus menjaga kesehatan, dan inilah yang menjadi kewajiban yang prioritas untuk saat ini. Vaksin sendiri itu menjadi sebuah perintah yang jelas itu di dalam hadis secara kias ya tentu, karena zaman Nabi tentu belum ada vaksin, tetapi perintah untuk mencegah terjadinya suatu penyakit itu ada gitu. Makanya dalam kaidah fikih itu dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah terjadinya suatu keburukan itu lebih didahulukan gitu. Dan kemudian dalam kaidah fikih para ulama mengatakan al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu. Betul. Jadi disinilah letak kewajiban vaksin, anjuran vaksin ya. Jadi vaksin itu kan sifatnya mencegah ya. Mencegah. Dulu Nabi itu pernah mengatakan begini, makanya dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang memakan kurma ajwa, itu kurma yang ada di Madinah, dan ibu-ibu juga bisa karena sekarang sudah diimpor ke Indonesia, banyak kurma ajwa ini di toko-toko juga ada. Itu Nabi dulu pernah mengatakan barang siapa yang memakan kurma ajwa di pagi hari, maka dalam seharian itu dia terjaga dari virus-virus yang mungkin dia makan pada hari itu. Gitu. Jadi itu kan contoh saja. Mungkin kalau di masa Nabi itu sudah ada vaksin, tentu Nabi mungkin mengatakan vaksin gitu, bukan kurma ajwa. Tetapi karena pada saat itu di lingkungannya Nabi di Madinah adanya kurma ajwa, tentu Nabi menyampaikannya juga adalah kurma ajwa itu. Mungkin kalau Nabi adanya di Indonesia juga mungkin Nabi menganjurkannya untuk minum jahe mungkin, gitu kan, seperti itu. Jadi ini kan pakai madu gitu ya. Sesuai dengan konteks ruang dan waktunya gitu, seperti itu. Nah, kebetulan kita di tengah-tengah pandemi, maka prioritas pencegahan ini adalah vaksin itu ya. Karena itu saya mewakili para pengurus di Majelis Ulama Indonesia ingin mengajak masyarakat untuk taat protokol kesehatan dan mau menjalankan vaksin gitu. Karena inilah yang menjadi prioritas saat ini, apalagi ibu-ibu ini. Mumpung pagi ini kita sedang ngobrol sama ibu-ibu, apalagi ibu-ibu. Sebagaimana saya singgung, ibu-ibu ini kan mempunyai tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga di rumahnya gitu. Iya. Itu. Jadi apapun nantinya keputusan yang diambil oleh suaminya, oleh anak-anaknya ini saya pikir akan sangat berpengaruh, bergantung pada keputusannya ibu-ibu. Karena itu ibu-ibu sebagai yang punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan suaminya, menjaga kesehatan anak-anaknya, menjaga kesehatan siapapun yang ada diri sendiri dan siapapun yang ada di dalam rumah itu. Mungkin ada saudara yang lain atau ada asisten rumah tangga gitu. Semuanya ayo mari kita vaksinasi gitu. Karena sekali lagi bahwa kita ini berada di sebuah kapal yang sama, yang kalau tenggelam karena masih banyaknya penyakit, kita akan bisa terkena semua. Kita tidak bisa egois di tengah pandemi seperti ini. Karena itu kita harus menjalankan tanggung jawab. Selain tanggung jawab menjaga kesehatan diri sendiri, juga ada hak kesehatan orang lain. Ketika kita tidak vaksinasi, maka secara otomatis kita membahayakan hak kesehatan orang lain. Iya. Kalau nggak mau vaksin terus diem aja di rumah, nggak keluar, nggak ngeluh, nggak apa-apa juga ya Ustadz ya. Kalau nggak mau. Tapi kalau nggak mau vaksin terus jalan-jalan, mendingan jangan deh, kesian mereka-mereka yang udah berusaha menjaga kesehatannya, terkontaminasi hanya gara-gara kita. Sangat-sangat egois kita kalau kayak gitu ya Pak Ustadz ya.
Oke, bunda-bunda, sudah habis nih bahasan aku sama Pak Ustadz Najih dan habis juga pertanyaanku. Semoga apa yang sudah disampaikan, dihimbau dan semua nasihatnya Pak Ustadz Najih didengar ya. Buat bunda-bunda yang belum melakukan vaksin. Bunda fungsinya sebagai pengingat kali ya Ustadz ya. Pengingat untuk suami, untuk anak, untuk teman, sahabat, siapapun yang ada di sekeliling bunda-bunda yang terdekat sama bunda-bunda, yuk di encourage orang-orang terdekat yang belum mau vaksin untuk vaksin. Tapi yang penting bundanya dulu, baru ngajak yang lain gitu. Oke, sekarang waktunya saya Renia dan narasumber saya untuk pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di program persembahan untuk Bunda di episode berikutnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia, Bunda cerdas, keluarga bahagia. Dan tidak lupa saya ingetin, Bunda please like, share, and subscribe channel YouTube Mata Milenial Indonesia TV dan follow juga fanpage-nya Persembahan untuk Bunda di Facebook. Bye, kami berdua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.